sini supaya apa yang kita dengar, apa yang diajarkan, itulah yang harus kita praktekkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dan itulah yang dimaksudkan ibadah yang sejati. Ya, tidak gampang dan tidak mudah. Kalau hanya dengan kata-kata, gampang. Tapi dengan tindakan dan perbuatan itu susah-susah gampang. Ya, kalau kita lihat dalam kenyataan hidup, kita harus sadar. Pertama, yang harus kita lakukan, terutama dalam rumah tangga, kita sebagai suami-suami. Suami-suami, yaitu pertama yang adalah imam dalam keluarga. Itu berarti soal rohani. Rohani itu yang menjadi utama. Iman yang menjadi utama. Bagaimana kita praktekkan dalam hidup kita, dalam sebuah rumah tangga sebagai suami-suami atau bapak. Ya, kita harus berdoa dalam rumah tangga. Kumpul istri dan anak-anak untuk berdoa. Itu kita adalah imam. Kita bawa anak-anak dan istri itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Entah ibadah minggu atau ibadah KSP dan rayon. Itu yang harus kita lakukan. Selain daripada itu, kita bicara suami juga bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, yaitu berkaitan dengan pekerjaan. Ini praktek dalam hidup tiap-tiap hari. Itu berarti kita harus bekerja. Tadi itu berarti ada kaitan antara berdoa dan bekerja. Orai labora. Pekerjaan apapun yang kita sudah lakukan, itu harus kita lakukan terus. Setia. Ada yang pegawai negeri, ada yang TNI, Polri, ada yang nelayan, ada yang tukang ojek, dan lain sebagainya. Itu berarti ketika firman yang kita dengar bicara tentang pekerjaan, itu berarti harus kita setia, tekun, rajin. Supaya kita bisa menghidupi keluarga kita, soal makan dan minum. Itu berarti harus ada keseimbangan. Jangan ketemu suami malas kerja. Ada pekerjaan kita harus lakukan itu. Supaya ada berkat. Apapun pekerjaan kita, yaitu pekerjaan yang halal, yang baik. Kadang kan, maaf kata ya, kita ini juga kadang malas-malas juga. Kerja Senin Kamis, ya Rabu Jumat libur. Kadang ibarat kapal selam. Ya. Jadi kita harus tekun. Orang tua bilang, maaf kata ya, kalau mau bangun tuh sebelum matahari terbit. Saya ingat kata-kata orang tua, sebelum matahari terbit. Kalau matahari terbit itu berkat bisa hilang. Ya, jadi itu mengajarkan kita harus bangun pagi-pagi, rajin kerja. Ya, saya lihat ini, Mansar satu nih, Bapak Wakum nih, kalau pagi-pagi beliau sudah di kebun. Ini matahari belum terbit lagi, beliau sudah di kebun. Matahari sudah naik, beliau pulang rumah. Ini beliau praktek orang Jawa bu, cara kerja nih, saya lihat juga. Orang subuh sudah di kebun, di sawah, siang sudah kembali lakukan aktivitas lain. Tapi terhadap keturunan juga kadang ada yang pagi-pagi lagi sudah ke laut, bagus. Ya itu saya dapati, saya jalan tapi saya lihat tuh mereka di pagi-pagi sudah bergerak. Tapi ada yang masih tidur. Matahari sudah naik sampai di tengah baru bangun. Ya toh? Ya. Jadi di sini praktek dari ibadah yang sejati itulah yang harus kita lakukan. Terus apalagi sebagai orang tua kepada anak-anak, jangan kita abaikan. Kadang kita orang tahu tanggung jawab kita sebagai bapak kepada anak-anak, tapi kita abaikan, tidak perhatikan anak-anak itu. Bapak-bapak mohon maaf, kita anak-anak ini harus kita perhatikan. Dari waktu ke waktu ini semakin sulit, tantangan besar. Kalau kita tidak berikan perhatian bagi anak-anak,
Orang lain sampai di bulan, ketong masih di bumi terus. Ketong kalah bersaing. Ketong tinggal begini. Kita harus berikan perhatian untuk anak-anak tentang masa depan mereka. Jangan biasa-biasa. Harus. Supaya ada perubahan dalam hidup ini. Ketong ini kan tidak selamanya ada. Ketong mati, terus anak-anak ketong abaikan begitu, mau jadi apa? Dong bermain, ketong harus perhatikan. Mereka soal belajar sekolah, waktu belajar, waktu bermain, waktu tidur, harus kita perhatikan itu. Dan itu adalah ibadah yang sejati, karena itu dalam sebuah rumah tangga. Tapi kadang kita abaikan, toh kita tahu itu dia mama ada. Tidak. Untuk anak-anak itu tugas kita semua, suami istri, bapak dan mama, supaya anak-anak ini bisa bersaing, bisa sukses dan berhasil. Ketong berdoa, pendeta berdoa selalu di rumah untuk ketong anak-anak ini, supaya mereka bisa berhasil sukses jadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Tapi kalau kita sendiri tidak ada perubahan sebagai orang tua, sia-sia semua itu. Harus kita berikan perhatian. Waktu, tenaga, materi. Kita sudah tahu waktu-waktu di mana mereka punya biaya. Itu kita harus kerja untuk mereka. Tidak ada bilang tidak. Perhatian untuk mereka di waktu-waktu mereka ada di rumah, tidak ada. Kita harus perhatikan itu baik-baik. Semua itu untuk kehidupan ke depan. Bagaimana praktek hidup kita di antara sesama kita? Kita juga harus saling melayani, bekerja bersama, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, Bapak-Bapak, mohon maaf. Jangan cuma pendeta yang berdoa untuk jemaat semua, anak-anak semua, tapi Bapak-Bapak juga harus berdoa. Tahun pelajaran kita di tahun 2025 ini, masing-masing harus berdoa. Doa ini bukan soal kata-kata. Kadang ada yang belum berani, betul, saya maklumi. Tapi soal keyakinan, iman. Bukan soal kata-kata yang bagus dan indah, tapi soal iman. Sehingga tidak ada yang bilang kita tidak bisa berdoa. Berdoa itu adalah nafas. Doa itu kekuatan bagi kita semua. Itu yang membuat kita boleh ada sampai saat ini, Bapak-bapak. Kita semua punya pergumulan, siapa yang bilang tidak? Tapi kita berdoa supaya kita bisa lewati semua ini. Tahun 2025, mari kita harus sehati. Tema GKI di tahun 2025 adalah kesehatan. Kita harus satu hati, jemaat ini. Dan kita akan lakukan tiap rayon. Di bulan Februari kita akan melaksanakan eksekusi keputusan sidang untuk rayon 1 sampai rayon 4. Ada yang, aduh, pendeta bisakah